Hai Sobat Mitospedia, tema kita pada episode kali ini adalah jenglot. Seperti apa mitos dan faktanya? Tentu akan menjadi pembahasan yang sangat menarik. Masyarakat Indonesia tentu tahu apa itu jenglot. Bentuknya menyerupai boneka seram, berambut panjang, memiliki taring, dan konon meminum darah untuk bertahan hidup. Beberapa orang menggolongkan jenglot ke dalam golongan makhluk gaib. Satu hal yang jelas, banyak orang yang percaya bahwa jenglot memiliki kekuatan mistis. Secara medis, jenglot didefinisikan sebagai bukan makhluk hidup. Setelah diteliti oleh tim forensik RSCM Jakarta beberapa waktu silam, melalui sinar rongsen tidak ditemukan adanya unsur tulang di tubuh jenglot. Tetapi fakta yang mengejutkan justru diperoleh dari penelitian DNA lapisan kulit luarnya. Dan ternyata hasilnya sangat mirip dengan manusia. Beberapa literatur lain menyebutkan jenglot ditemukan saat sejumlah paranormal melakukan tirakat di Jawa Timur. Ada asumsi bahwa jenglot adalah manusia, yaitu seorang pertapa yang mempraktekkan ilmu terlarang guna memperoleh kehidupan abadi. Saat ia meninggal, tubuhnya ditolak oleh bumi sehingga tidak terurai dan menyusut menjadi jenglot. Sumber lain berpendapat jenglot adalah makhluk gaib yang dapat ditangkap dan dijinakkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, seperti memberi perlindungan sebagai jimat keberuntungan, membuat cepat kaya, bahkan membalas dendam pada musuh tuannya. Ilmu terlarang yang dipraktekkan oleh beberapa pertapa tersebut dikenal sebagai ilmu Betara Karang. Ilmu Betara Karang sendiri lahir di zaman pra-Majapahit. Orang-orang zaman itu masih menyebut wujud dari kekuasaan Tuhan sebagai pencipta dengan istilah Sang Hyang Wening, Sang Hyang Wisesa, Sang Hyang Widi, dan sebagainya. Seseorang yang mempelajari ilmu ini akan mendapatkan hidup abadi. Namun secara tidak langsung ia melawan hukum semesta. Tubuhnya akan mengecil seukuran 5 cm, jasadnya tidak bisa mati, dan ia hanya bisa mengkonsumsi darah. Di alam astral, ia akan menjadi superhuman. Sementara di alam dunia, ia hanya berwujud mumi mini yang harus dipelihara oleh majikan. Ilmu ini merupakan simbiosis mutualisme antar dimensi. Orang yang memelihara Betara Karang akan mendapatkan banyak keberuntungan ketika menjalani hidup, dan tentu tidak secara halal. Sementara si Betara Karang akan mendapatkan keabadian dengan cara tersebut. Namun ia harus rela hidup di area gelap. Mengapa sosok jenglot hampir banyak memiliki bentuk berdiri dengan tangan melipat di dada? Karena itu adalah kondisi terakhir mereka sebagai manusia untuk hidup di alam keabadian. Seperti yang baru saja viral di daerah Kudus, sebuah jenglot ditemukan secara tidak sengaja di makam Mbah Buyut Akasah Kudus. Jenglot tersebut ditemukan oleh juru kunci makam. Penemuan jenglot tersebut kemudian menghebohkan warga dan media sosial. Namun beberapa saat setelah kejadian, pihak Menara Kudus memastikan bahwa jenglot itu palsu. Jenglot tersebut terbuat dari busa kursi dan pasangan kawat. Entah siapa dan apa tujuan dari pembuatan jenglot tersebut, karena pada akhirnya jenglot dibakar agar tidak menjadi fitnah dan disalahgunakan.
Makin hebohnya kabar tentang jenglot memunculkan ide untuk membuat jenglot palsu. Bisa dilihat di beberapa forum jual beli, ada yang menjual jenglot palsu, tentu saja untuk kepentingan bisnis. Karena menurut beberapa sumber, jenglot yang asli tidak dapat diperjualbelikan. Kemudian muncul pula video penggandaan uang yang bermedia jenglot. Video ini diupload di media sosial. Kabarnya kejadian tersebut terjadi di daerah Bekasi. Entah benar atau tidak, tetapi metode pesugihan dengan media jenglot diyakini ada oleh segelintir orang yang percaya. Tentu tidak gratis. Ada tumbal yang harus dibayar jika bersekutu dengan setan. Pesugihan jenglot hingga hari ini belum ada kebenaran dan masih dianggap sebagai kepercayaan. Tentu saja bekerja keras dan berdoa adalah kunci utama untuk menjadi kaya dan sukses. Demikian cerita mistis dari kami episode kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan menyikapi dengan positif. Sampai jumpa di episode minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti cerita-cerita mistis dari channel kami. Terima kasih.